Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita syukuri Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk beribadah kembali. Kita mau gunakan kesempatan yang hanya sedikit ini untuk sungguh-sungguh menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita boleh merasakan hadiratnya, pertolongannya yang senantiasa menyertai kita sampai saat ini. Kita pujikan penyembahan yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau
pandemi ini. Haleluya. Itu kasih karunia yang masih berlaku dalam kehidupan kita. Patut kita syukuri, patut kita menghargai waktu yang Tuhan berikan. Yang semakin sempit, yang semakin mendekat akan kedatangan Tuhan. Haleluya. Dunia sudah bergolak. Dunia menuju kehancurannya. Untuk membuktikan kebenaran firman Allah, ya dan amin. Bagi orang yang setia menantikan kedatangannya, Dia segera datang kembali. Haleluya. Haleluya. Kita akan menyembah Dia selama-lamanya dalam kerajaan surga yang mulia. Haleluya. Di dalam roh dan kebenaran. Oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam kita pakai kesempatan yang sedikit ini, sungguh-sungguh haus dan rindu akan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Lalu kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, kita pakai berdiri bersama-sama. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus, kini aku menyembah, masuk hadiratmu. Kini aku menyembah, masuk hadiratmu. Kini aku menyembah, masuk hadiratmu. Haleluya. Oh betapa indahnya kalau kami boleh masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk Tuhan Maha Kudus-Mu untuk menyembah-Mu, bertemu dengan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau Bapa. Kami rindu, kami boleh masuk hadirat Tuhan, merasakan kasih dan kuasa-Nya, mujizat-Nya, pertolongan-Nya yang sampai saat ini masih berlaku bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan umat-Mu pada pagi hari ini untuk layak memuji, menyembah, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, serta menerima berkat dari firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau urapi semuanya dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga hadirat Allah boleh kami rasakan, dan hadirat Allah boleh ada dalam hati kami, ada memenuhi tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk bungkus ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Pekerjaan iblis, kuasa roh jahat, Kau patahkan, Kau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Bapak Ibu saudara yang mungkin pertama kali hadir tempat ini, ya. Haleluya, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu yang pertama. Mari kita bersuka.
semua bersuka, amin. Amin. Kita mau masuk lagu yang kedua, kita mau siapkan hati kita. Semakin indah
kembali belajar firman Allah. Pagi hari ini kita belajar tentang karunia keselamatan. Puji Tuhan. Karunia keselamatan. Haleluya. Ayatnya akan sering diulangi sampai hafal ya. Kita hafalkan bersama bahwa keselamatan itu hanya karunia. Haleluya. Yang kita lakukan semua sampai saat ini adalah sebagai ucapan syukur kita dari keselamatan, dari karunia keselamatan yang sudah kita terima. Kita langsung masuk ayatnya, karunia keselamatan. Oke, nah, Efesus 2 ayat 8. Dihafal ya, ini diulang terus sampai hafal. Pesannya tetap sama, yaitu baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, dihafalkan mulai kata sebabnya ya. Dihafal sampai luar kepala ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kata diselamatkan itu sangat penting ya. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita terima bersama-sama pemberian Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kalau terus kita ingat satu ayat ini, terus kita ulang, Dia memberikan pemberian yang luar biasa. Kita akan terus bersyukur. Haleluya. Dia sudah memberikan bahkan nomor 1. Kita langsung masuk nomor 1 nak. Dia bahkan pertobatan pun dikaruniakan. Ini yang akan sering kita ulangi supaya kita sadar bahwa semuanya adalah kasih karunia. Satu perikop di atas Efesus 2 ayat 1 sampai 10 itu penting sekali. Sehingga nanti kalau kita dengar firman yang macam-macam seolah-olah harus tambah ini, tambah itu, kita tetap berdoa. Kita harus yakin. Dan kita bisa hidup, kalau kita yakin, kita bisa hidup dengan rasa syukur yang luar biasa. Semuanya adalah kasih karunia. Sampai pertobatan pun dikaruniakan. Kisah 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Haleluya. Tenang di saat-saat ini sangat penting ya. Lalu memuliakan Allah. Orang yang tenang adalah orang yang bisa memuliakan Allah. Itu tugas kita selama kita hidup di dunia ini. Terus hidup dengan memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. 3 kata. Kita ingat semuanya ada 77369 kata itu kita hafalkan. Jadi perbendaharaan kita sehingga kita mempunyai kuasa dalam perkataan. Jadi kalau ngomong nggak boleh sembarang ngomong ya. Bilangan 14 ayat 28. Apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Jadi penting sekali dengan perkataan. Terus berjaga-jaga dalam perkataan. Berjaga-jaga dalam penggunaan waktu. Tiap hari cuman ada 1 hari ya. 1440 menit, 86400 detik kita pegang terus. Kita pakai dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. 3 kata ini tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Allah mengaruniakan pertobatan. Jadi pertobatan pun dikaruniakan. Jadi kembali kita bersyukur kalau kita bisa duduk di kaki Tuhan saat ini. Semua itu adalah karunia, kasih karunia. Ternyata kasih karunia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kasih karunia itu adalah firman. 2 Korintus 13:13 itu kasih karunia. Sampai sekarang saya masih sering mendengar doa berkat yang dimulai dengan kasih Allah. Ya enggak salah ya. Tapi sebetulnya doa berkat yang betul ada konsepnya di 2 Korintus 13:13. Itu sebetulnya seperti itu.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih karunia-Nya baru kita bisa menerima kasih Allah. Kasih Allah, dan terus kemudian kita masuk dalam persekutuan Roh Kudus. Dihafalkan gampang. 2 Korintus 13 ayat 13 nyambung dengan 1 Korintus 13 semuanya sama ya. Kasih yang terbesar. Haleluya, haleluya. Kasih karunia. Haleluya. Mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Haleluya. Kalau seperti saat ini kalau kita bisa duduk ya. Ini semua karena korban Kristus. Ayatnya masih hafal? Ibrani 9 ayat 14 dihafalkan. Ayat-ayatnya dihafalkan. Haleluya. Karena korban Kristus sehingga kita bisa beribadah, itu semua karena korban Kristus. Haleluya. Langsung masuk yang kedua nak, karunia mendengar. Yang pertama tadi karunia pertobatan, kisah 11 ayat 18. Itu akan berlanjut ke kisah 18 ayat 27. Kalau kita sudah menerima pertobatan, kita bisa menjadi seorang yang sangat berguna. Haleluya. Kisah 18 ayat 27. Jadi orang yang sangat berguna. Haleluya. Haleluya. Karunia pertobatan itu dimulai dengan saat Tuhan Yesus, iya, Miel mau ikut sekolah minggu ya, puji Tuhan ya. Itu dimulai saat Tuhan Yesus, firman-Nya Tuhan Yesus selama di dunia ini cuma satu. Tuhan Yesus cuma satu firman-Nya selama di dunia ini. Apa firman-Nya Yesus? Matius 4 ayat 17. Matius 4 ayat 17 itu firman-Nya Tuhan Yesus cuma satu. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Lah perintah, bertobatlah. Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Saat dia memberi perintah, dia juga memberi karunia. Tuhan mengatakan bertobatlah, kita diberi karunia pertobatan. Itu luar biasanya kuasa salib. Jemaat terus lihat salib di sini, saya tetap lihat salib, di situ juga ada salib. Itu semua kuasa salib. Haleluya. Kemudian Allah sesudah Tuhan Yesus berfirman, kita belajar yang kedua, Allah Bapa. Allah Bapa itu firman-Nya juga cuma satu. Apa firman-Nya Allah Bapa? Ada di dalam Matius 17 ayat 5. Gampang dihafal ya. Matius 4:17, Matius 17 ayat 5, angkanya nanti 17 semua. Luar biasa. 17 itu pikiran Kristus. 17 itu bicara tentang kemenangan. Haleluya. Matius 17 ayat 5, apa firman-Nya Allah Bapa? Apa firman-Nya? Dengarkanlah. Kalau anak Allah, Tuhan Yesus bilang bertobatlah. Kalau Allah Bapa bilang dengarkanlah. Seperti saat ini kita mendengar, saya juga saat ini mendengar firman. Hidup itu harus terus mendengar apa pimpinan Tuhan atas kita. Terus berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, bermahkotakan bintang. Wahyu 12 ayat 1. Haleluya. Dengarkanlah firman. Firman itu Yesus sendiri, kasih karunia. Artinya terimalah kasih karunia. Haleluya. Saat Allah Bapa mengatakan dengarkanlah, kita juga diberi karunia mendengar. Mari kita bersyukur. Saat Tuhan bilang bertobatlah, kita terima karunia pertobatan. Kalau Allah Bapa bilang dengarkanlah, Allah Bapa juga mengaruniakan mendengar. Di dalam Kejadian 1 ayat 31, saat semuanya sudah diselesaikan, di situ Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus mengatakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Tetapi manusia tidak mendengar. Firman yang mengatakan jangan makan buah pengetahuan, tidak mendengar. Orang yang mendengar tandanya adalah melakukan. Jadi kalau kita tidak melakukan itu sama dengan tidak mendengar. Haleluya. Kemudian sehingga manusia tidak punya kemampuan untuk mendengar. Kalau orang tidak punya kemampuan mendengar, orang itu tidak punya kemampuan untuk berkata-kata.
Haleluya. Kita diberi karunia mendengar. Kita lihat nomor 2. Karunia mendengar itu di Markus 7 ayat 37. Itu karunia mendengar. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ini perhatikan penting ya, ia menjadikan segala-galanya baik. Dari Kejadian 1:31 sungguh amat baik. Kemudian dosa merusak sehingga manusia tidak bisa mendengar pimpinan Allah. Yang didengar cuma suara kata hatinya sendiri, kehendaknya sendiri, sehingga tidak bisa cocok dengan firman. Supaya bisa cocok dengan firman, kembali yaitu apa? Hafalkan? Baca Alkitab. Sudah tidak ada cara lain. Baca Alkitab, baca Alkitab. Kalau dulu saya 6 hari, sekarang waktunya lebih banyak lagi. Bisa 4 hari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Karena cuma butuh 70 jam. Kalau saya menghabiskan waktu 18 jam 1 hari, 4 hari selesai. Haleluya. Bagaimana cara kita menggunakan waktu, kerinduan kita. Haleluya, sehingga kita terus mendengar. Jadi saya hafal semua ini karena terus diulang ya. Karunia mendengar. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar. Tuli tidak bisa mendengar firman. Tandanya apa? 1 hari tidak bisa baca firman, itu tidak bisa mendengar firman. 1 hari 24 jam Tuhan minta cuma 1 jam. Tidak bisakah kamu? Kalau Tuhan cuma minta 1 jam, sebetulnya ini 70 hari selesai. 70 jam. 1 jam itu Tuhan minta kita diam, dengar Tuhan ngomong, jangan ngomong sendiri. Doa yang paling baik adalah menaikkan firman. Baca firman kita naikkan sebagai doa. Haleluya. Yang bisu dijadikannya berkata-kata. Haleluya. Tuli mendengar, bisu berkata-kata. Itu karunia mendengar. Sudah hafal ya tadi? Tuhan Yesus firman-Nya apa? Matius 4:17. Bertobatlah. Kita diberi karunia bertobat. Allah Bapa firman-Nya apa? Dengarkanlah. Matius 17 ayat 5. Kita diberi karunia mendengar. Sekarang Roh Kudus. Roh Kudus firman-Nya gimana? Roh Kudus firman-Nya bersama dengan pengantin perempuan, bersama dengan kita jemaat. Kita sudah terima Roh Kudus, Roma 5 ayat 5. Sudah ya, kita kalau bisa duduk di tempat ini, kita itu sudah ada Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus firman-Nya gimana? Wahyu 22 ayat 17. Itu firman-Nya Roh Kudus. Bersama pengantin perempuan mengatakan marilah. Sekarang apakah hidup kita bisa terus mengatakan kepada setiap orang yang kita jumpai, marilah, ayo datang kepada Yesus. Tanpa perkataan pun kehidupan kita harus bisa dibaca oleh setiap orang yang melihat kita, bahwa kehidupan kita itu ada Kristus di dalamnya. Wahyu 22 ayat 17. Semua ada 17-nya ya. Matius 4:17, Matius 17:5, Wahyu 22 ayat 17. Itu firman-Nya Roh Kudus. Marilah, bisa ngomong. Pengantin perempuan itu bisa ngomong, bisa berkata-kata, memiliki karunia berkata-kata. Kita disuruh ngomong, kita diberi karunia berkata-kata. Masuk nah, nomor 3 nah. Nomor 3 karunia berkata itu kita lihat di Filipi 1 ayat 11. Di Markus 7:37 tadi itu langsung karunia mendengar dan berkata. Ditekankan lagi di dalam Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran. Kebenaran itu firman. Ingat ya. Benar itu firman. Baik itu Roh Kudus. Hafal? Kalau berkenan itu apa? Berkenan itu iman. 3 ya. Baik, benar, berkenan. Kalau semua ini dirangkum namanya berhikmat. Berhikmat itu takut akan Tuhan. Nanti semua dikaruniakan. Kita lihat. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dihafalkan ya. Filipi 1 ayat 11 gampang. 1 gampang. Semua itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bagian kita apa? Bagian kita terus berterima kasih sehingga firman itu bisa bekerja di dalam kita.
Perhatikan perempuan yang sakit pendarahan itu. Banyak orang datang, semua cuma mengerumuni Yesus, semua cuma mendesak-desak Yesus. Tetapi ada satu perempuan yang menjamah Yesus. Saat dia menjamah Yesus, kuasa keluar dari Yesus. Baca firman. Mungkin saat semua baca firman sama, saat ini dengar firman semua dengar. Tapi apakah kita tergolong yang mengerumuni aja? Atau cuma mendesak-desak Yesus, ayo Yesus tolong aku, hanya mendesak-mendesak aja? Atau menjamah? Sehingga kita bisa menerima kuasa Yesus. Perhatikan saat baca firman, apa yang keluar dari firman? Haleluya. Banyak yang mengatakan, sudah Bu Henry, saya sudah baca. Tapi apa yang kita cari dari firman? Lukas 8 ayat 45. Di situ perbedaan antara mengerumuni, mendesak, dan menjamah. Kita masuk golongan yang mana? Golongan yang menjamah Yesus, menjamah firman. Sehingga kita bisa merasakan kuasa firman. Haleluya. Sehingga kita bisa terus waspada. Lukas 12 ayat 35. Terus waspada. Berikat pinggangkan kebenaran, pelita tetap menyala, kebenaran, kesetiaan itu firman. Wahyu 19 ayat 11, firman itu kebenaran, kesetiaan. Haleluya. Kuncinya semua ada di firman. Firman Allah, iman, dan Roh Kudus, kuncinya di firman. Kalau kita baca firman, firman itu roh, kita bisa dipenuhi roh. Haleluya. Dari firman timbul iman, firman Allah, Roh Kudus, iman, semua akhirnya kita bisa dalam kehendak Allah. Terus bertobat. Apa sih bertobat itu? Coba kita renungkan sebentar, apa itu bertobat? Bertobat itu adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah setiap hari, setiap saat, setiap detik harus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu bertobat. Sebab itu Yesus mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan terus melakukan kehendakmu sendiri terus. Tapi kita tanya, apa kehendak Tuhan? Haleluya. Korawarawasi. Mari kita bertumbuh sehingga kita bersama roh masuk di dalam Wahyu 22 ayat 17 bisa mengatakan, marilah kita terus membagikan air kehidupan. Kita terus membagikan firman. Kita terus memegang tongkat kebenaran. Kita terus memegang tongkat firman. Haleluya. Dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Terus hidup kita itu terus seperti itu sampai nanti kita mengalami ubah. Itu tujuan kita ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 11, Kejadian 5 ayat 24. Henok terus berjalan sama Allah. Henok itu 308 tahun mendengar Adam itu berfirman terus. Diulangi terus sampai Henok itu sampai hafal. Yang generasi 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, Bapak Adam ini firmannya terus itu aja, enggak mau dengar. Henok 308 tahun dia mendengar Adam bicara. Akhirnya Adam pulang ke sorga. Dia masih terus lanjut sampai dia umur 365. Dia 57 tahun, dia terus jalan bersama firman. Haleluya. Seperti Elia juga mengalami ubah. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Bagaimana Elia mengalami ubah? Dia terus mengenakan jubah bulu. Haleluya. Haleluya. Dia terus mengikuti apa perintah Tuhan. Perintah Tuhan mungkin banyak yang tidak bisa kita mengerti, tapi terus dia ikuti. Seperti Elia ya, dikerjakan oleh langsung masuk 4 nak. Sehingga kita bisa punya karunia bersyukur. Karunia bersyukur ini tadi kita bisa ngomong seperti Roh Kudus ya. Marilah kita punya karunia bersyukur. 2 Korintus 13:13 ini tadi sudah saya sebutkan. Ini adalah karunia bersyukur. Kita bisa berkata-kata, kemudian kita bisa bersyukur. Nah, ini urutan doa berkat yang benar. Harusnya seperti itu ya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ini baru kita bisa menerima kasih Allah. Haleluya. Kasih Allah tidak bisa diterima oleh manusia yang berdosa. Kita harus dikuduskan dulu, kita minta ampun, kita terima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, baru kita menerima kasih Allah. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu sebabnya kita bersyukur, karena kita dalam perlindungan yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sendiri turun menuntun bangsa Israel keluar dari rumah perbudakan, melewati padang gurun dengan tiang awan dan tiang api sampai masuk ke dalam rumah perhentian. Saat ini kita ada di mana? Terus saya ulangi, kita harus kerja keras, tapi jangan kerja paksa. Ayatnya kerja keras 1 Korintus 15 ayat 10, harus kerja keras, tapi bukan kerja paksa. Kerja paksa ayatnya Keluaran 6 ayat 6, 7 dan 8. Dihafal. Jadi kita tahu bedanya apa sih kerja keras, apa itu kerja paksa. Kerja keras itu terus kasih karunia bekerja di dalam kita, terus mendengar, berjuang. Haleluya. Hidup ini kita pakai dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Karunia bersyukur ini kita bisa bersyukur karena penyertaannya yang sempurna. 5, nah, masuk yang kelima. Kita lihat bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Bahkan iman pun dikaruniakan. Karunia iman 2 Petrus 1 ayat 1 dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Jadi apa yang akan kita sombongkan? Tidak. Haleluya. Haleluya. Kalau kita terus sadar, kita akan bersyukur. Dan kita akan terus membaca firman sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kenapa orang tidak bisa mengerti kehendak Allah? Karena tidak mau melakukan kehendak Allah. Ayatnya Yohanes 7 ayat 17. Kalau kita mau melakukan kehendak Allah, kita akan bisa mengerti kehendak Allah. Banyak yang tidak mengerti. Bu Henry, apa sih Bu Henry kehendak Allah bagi saya? Ya baca firman. Sudah Bu Henry, saya sudah baca firman. Kok saya masih bisa belum tahu kehendak Tuhan? Kenapa kok belum tahu? Karena memang tidak mau. Kalau kita tidak mau melakukan kehendak Allah, sama-sama bacanya tapi tidak dapat apa-apa. Karena cuma mengerumuni, cuma mendesak aja. Tuhan, aku pengen gini. Programku gini. Ya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita bisa menjamah, kuasa Tuhan itu akan keluar. Kita akan dipenuhi kuasa Tuhan. Kuncinya bagaimana ya? Caranya gini. Saat kita membaca firman, kita akan melihat perintah firman. Dan saat itu langsung kita lakukan. Jangan ditunda. Orang yang suka menunda itu Firaun. Firaun selalu bilang besok. Kapan ini kamu mau didoakan besok ya? Saya terus sering mikir, wong sekarang sudah sore kok masih minta didoakan besok ya? Kok enggak sekarang ya? Firaun selalu bilang besok. Itu tandanya orang yang keras. Periksa hati kita. Kalau kita terus bilang besok, itu Firaun, itu keras. Sehingga kita tidak bisa lanjut ya. Kehendak Tuhan itu dari hari ke hari. Matius 6:34, dari 32, 33, 34. Haleluya. Sehari apa kehendak Tuhan? Terus ikuti. Haleluya. Iman ya. Terus bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Haleluya. Iman pun dikaruniakan. Jadi semuanya dikaruniakan, apapun perintahnya. Kasihilah. Perintah karunia kasih itu juga ada. Bilangan 30 ayat 6, Roma 5 ayat 5, karunia kasih. Semua ada. Masuk yang ke-6. Karunia kuasa.
Karunia puasa ini sering dihafalkan terus, Roma 5 ayat 5, gampang ya. Kalau mau tuh kita bisa punya perbendaharaan tuh banyak. Kalau saya sudah megang kertas sama pulpen, kalau saya sudah mulai menulis, itu tidak bisa berhenti ini. Ayatnya itu masuk terus, nyambung terus, karena ini satu kesatuan. Begitu juga kalau sudah mulai ngetik ya, sampai sering diomeli sama si kecil, aduh mah statusnya jangan banyak-banyak seperti story aja. Karena ayatnya keluar terus ya, perkataan firman itu keluar terus. Bagaimana hidup kita? Dari mulai bangun tidur sampai saat ini, firman apa yang kita terima? Nyanyian apa yang kita dengar? Sehingga kita penuh pujian. Haleluya. Bagaimana hidup kita? Dan pengharapan tidak mengecewakan, itu pengharapan dalam Kristus. Kenapa banyak orang kecewa? Salah taruh harap ya. 1 Petrus 1 ayat 13, waspadalah, jangan naruh harap kemana, ke yang lain. Harus sepenuhnya taruh harap di atas kasih karunia yang dianugerahkan. Itu tempat pengharapan kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini kunci ya. Sehingga banyak orang yang tidak punya kasih. Kenapa tidak punya kasih? Dia lupa bahwa kasih Allah itu telah dicurahkan. Haleluya. Kita itu punya kasih Allah. Seperti gini ya, kalau saya berdiri di sini, banyak yang saya lihat ya. Dari sini itu bisa lihat semua. Bagaimana cara kita melihat? Apakah kita terus penuh kasih, terus pikirannya itu memenangkan, menyelamatkan? 1 Korintus 9 ayat 22, terus seperti itu. Sampai terus masuk 1 Korintus 10 ayat 24, terus mencari keuntungan orang lain. Memikirkan orang lain bagaimana sampai diselamatkan. Sampai masuk ayat 31 terus melakukan untuk Tuhan. Dan ayat 33 terus semuanya. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Oke nak, waktunya hampir habis, langsung masuk yang ketujuh nak. Karunia kuasa, karunia kasih, tadi sudah semua, kuasa dan kasih. Diulangi di Filipi 2 ayat 13. Biasanya sering dibacakan Filipi 2 ayat 12 ya. Kerjakan keselamatanmu. Itu work out ya, bukan work for ya. Keselamatan itu work out, berkembang, bahkan buah semuanya itu Tuhan yang menumbuhkan. Saat Tuhan berkata bertumbuhlah, itu Tuhan memberi karunia bertumbuh. Semuanya Tuhan yang melakukan. Tugas kita adalah bersyukur. Tugas kita cuma itu, bersyukur. Dan semua perbuatan kita lakukan dengan dilandasi rasa syukur yang melimpah. Kolose 2 ayat 7 sampai Bilangan 17 ayat 8 itu seperti di ruang maha suci, tongkat Harun yang berbunga berbuah. Bilangan 17 ayat 8, ternyata Bilangan 17 ayat 8 nyambung dengan Yeremia 17 ayat 8. Sama, berarti tambah 1 ya ayat hafalannya Buas 17 Agustus itu Bilangan 17:8 itu sama dengan Yeremia 17 ayat 8. Mengandalkan Tuhan, terus berbuah. Haleluya. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Jangan salah taruh harap, jangan salah andalan. Haleluya. Karena Allah lah yang mengerjakan. Dihafal ya, saya tidak ngarang ya, semuanya ada ya di firman. Saya tidak ngarang sendiri, saya tidak pernah keluar dari firman. Saya cuma ambil dari ayat ke ayat, menerangkan ayat. Sampai saya sering pesan sama suami sama anak saya, sudah tidak usah repot-repot. Firman Tuhan tuh ayatnya itu sudah bicara sendiri. Ayat menerangkan ayat. Dan di situ akan kita dapat kekuatan yang luar biasa. Di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini karunia kasih. Haleluya, kemauan. Sehingga kita bisa punya kemauan. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Tadi pagi waktu saya berdoa di sini, saya melihat pelita itu ya. Yesaya 11 2 dan 3 itu kita punya 7 roh yang luar biasa.
Rohnya Tuhan sendiri ada dalam hidup kita sehingga kita bisa, itu yang tengah itu bicara adalah kesukaannya adalah takut akan Tuhan. Sehingga kita punya wisdom understanding, hikmat pengertian, counsel strength. Kita bisa menasehati dan bisa punya kekuatan. Bagaimana cara menasehati? Saya sering bilang sama anak-anak, dengar ya. Kalau ada orang ngomong, didengar. Jangan banyak ngomong. Konselor itu tugasnya mendengar. Wisdom understanding, counsel strength, dan knowledge fear of God. Pengenalan, pengertian, pengetahuan firman, dan takut akan Tuhan. Sehingga kita punya kebenaran, righteousness, kesukaannya takut akan Tuhan. Sudah aman. Kalau anak, orang tua, suami, istri, murid, guru, semua takut akan Tuhan, aman ya. MTM, mata Tuhan melihat. Kita tidak perlu pesen macam-macam. Pesennya cuma takut Tuhan ya. Takut Tuhan. CCTV-nya Tuhan itu ada di mana-mana, bahkan sampai di dalam hati. Kita mungkin sama-sama duduk, apa yang di dalam hati kita? Tapi bagaimana kita meresponi firman? Haleluya. Sampai 8. Ya ini karunia hikmat. Ini yang terpenting. Yang terpenting pun sudah dikaruniakan. Tadi dikatakan bahwa untuk mendidik anak ya, untuk Yohan dan Jeffrey juga. Haleluya. Cuman satu, pakai hikmat. Haleluya. Satu lagi, hamba Tuhan dipersiapkan. Haleluya. Kita terus menyiapkan semua kita menjadi imam-imam. Haleluya. Hidup untuk Kristus. Karunia hikmat. Yeremia 32 ayat 40, aku mengikat, nggak usah pakai akan ya. Itu mestinya bahasa aslinya pasti. Mengikat perjanjian kekal dengan mereka bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku pasti menaruh takut kepadaku. Hikmat. Kalau ketemu kata takut akan Tuhan, itu bicara hikmat. Jadi bagaimana orang bisa punya hikmat? Takut Tuhan. Kenapa orang tidak punya hikmat? Tidak takut Tuhan. Dan orang yang takut Tuhan, dia tidak akan takut dengan apapun juga. Semua boleh terjadi, dia tidak takut. Karena dia takut akan Tuhan. Mari kita terima. Sampai takut akan Tuhan, hal yang terpenting pun sudah dikaruniakan. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Itu yang paling penting, takut akan Tuhan. Semuanya sia-sia. Takut akan Tuhan pun dikaruniakan supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Seperti saat ini kita terus duduk di kaki Tuhan. Ulangan 33 ayat 3, menangkap sesuatu dari firman ada di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu bicara tentang perbuatan Tuhan. Kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, berarti semua yang kita lakukan itu yang Tuhan kehendaki. Yohanes 5, 19, 8, 26, 12, 49, 50. Ngomong itu harus ngomong dari Tuhan. Berbuat sesuatu harus berbuat dari Tuhan. Hati, pikiran, angan-angan dipenuhi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menerima karunia semuanya. Haleluya, haleluya. Kita terima dan kita bersyukur karena kita sudah terima karunia keselamatan. Itu satu paket lengkap ya, banyak sekali. Bahkan jalan itu pun karunia, sampai sekarang sudah 200 lebih keluar terus ya. Jalan-jalan yang Tuhan kasihkan, firman Allah ini semuanya itu ada aturannya di sini. Mau tahu jawabannya, semuanya ada di firman. Baca firman, baca firman, baca firman. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Allah ya. Semua sudah diberikan kepada kita. Semua sudah dikaruniakan. Bahkan anaknya yang tunggal, anak kesayangannya ya diserahkan mati untuk kita ya. Betulnya kita ini kurang apa sebenarnya? Sudah tidak kekurangan apa-apa ya. Kita hanya jalan dengan iman, dengan ucapan syukur ya. Semuanya nanti disediakan ya.
Roma 1:17 dikatakan orang benar hidup dengan iman hari lepas hari. Sepertinya kok tidak tanggung jawab, sepertinya kok tidak harus gini, tidak ya. Memang hidup dengan iman itu ya, kalau kita tidak mau terima kasih karunia tidak bisa ya. Kalau istri saya melihat video tentang misioneri dari Amerika pergi ke pedalaman Irian Jaya, ya, nggak tahu apa-apa dia, nggak tahu bahasanya, nggak tahu model orangnya, ya, tapi dia jalani dengan iman, nggak takut mati, ya. Irian Jaya paling dalam itu saudara ya, yang masih pakai koteka, ada yang masih telanjang dan sebagainya, dia berani ke sana dengan Yesus, haleluya. Dan kalau kita melihat kesaksiannya, semuanya Tuhan atur dengan sempurna. Ya, haleluya. Bagaimana dengan iman kita? Kurang sedikit, habis sedikit, ininya uangnya, apanya ya. Sudah bingung seperti ikan dikeluarkan dari akuarium. Imannya goncang. Bagaimana dengan hidup pandemi seperti saat ini? Penghasilannya berkurang, simpenannya mulai berangsur-angsur mulai berkurang. Apa mulai bingung? Ya, berarti kita tidak punya iman. Ya. Mari saudara, jalani firman Allah. Apa yang kita lakukan nanti Tuhan yang mengerjakan semua. Ya, kali kita sudah belajar itu semua. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Ya. Kehadiran Bapak Ibu Saudara semua tidak sia-sia ya. Kalau baru selama pandemi ini, baru hari ini tempat ini luber. Ini diisi 20 bangku ini mestinya ya ya cukup untuk kita mau nampung cuma 20 aja. Tapi ini tadi mungkin bisa 30 ya. Itu kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Itu kemurahan Tuhan. Kesempatan semakin sedikit. Ya, mungkin sekarang diberi kebebasan yang mulai dilonggarkan di hati. Bukan berarti bebas, ya, kita tetap waspada, ya, haleluya. Kalau Tuhan bilang tinggal di rumah aja, tinggal ya di dalam rumah, berdoa. Ini bukan waktunya untuk bebas-bebasan, ya, waktunya sudah singkat. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini. Keluarga Bapak Hardi menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dan mengenang Ibu Hardi yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu ya. Jadi Bapak Ibu Hardi ini dulu ya setia beribadah di tempat kita ya, puluhan tahun ya sampai Tuhan panggil. Puji nama Tuhan ya. Jadi sebentar keluarga ini menaikkan ucapan syukur, kita berdoa bersama-sama agar suami, anak-anak, ya, mantu dan keluarga besarnya semua dipelihara, diberkati Tuhan, diberi kekuatan, penghiburan, pertolongan, dan boleh meniru teladan yang baik daripada Ibu Hardi almarhum yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan terima kasih Bapak. Haleluya. Nanti saya mohon Pak Chandra naikkan doa ya untuk kita semua atas berkat firman Allah ini, dan akan saya lanjutkan dengan doa berkat. Kita nyanyikan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu yang Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah bimbing, bahkan Tuhan pelihara kami sampai dengan hari ini ya Tuhan.
Ini semua adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman yang begitu limpah kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk tetap fokus kepada Engkau. Hidup kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Jadikan kami sebagai Alkitab yang terbuka untuk setiap orang yang kami temui dari hari ke hari ya Tuhan, untuk kami semakin mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sertai, urapi kami semua ya Tuhan, untuk tetap semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mengurapi kami semua ya Tuhan. Bahwa kami terus meningkat sampai puncak Tuhan rohani kami, untuk kami semakin indah dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas semuanya nih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa. Bapa di sorga, sempurnakan ibadah kami Tuhan. Bukan hanya kami menerima setelah mendengar firman Allah, tetapi kami boleh menjamah hadirat Allah, kuasa Allah, pribadi Allah, sehingga kami boleh mendapatkan mujizat Allah. Pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat hal yang Tuhan sediakan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, haleluya, dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saya sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Hardis keluarga, Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, iman yang semakin bertumbuh, haleluya, semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, meniru, mencontoh almarhum Ibu Hardi yang sudah setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, pelayanan, juga rohani mereka. Engkau berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapak di sorga, umatmu akan kembali ke rumah masing-masing, baik dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, pelayanan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Tuhan sertai sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.